Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Baik teman-teman, kita akan memulai materi pembelajaran tema 6F menuju masyarakat sejahtera. Saya Basmalah before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini di tema 6F ini kita akan mengangkat KD 3.4 mata pelajaran IPS, memaknai makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, peristiwa proklamasi. Yang kedua, menjelaskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan contoh upaya mengisi kemerdekaan. Baik teman-teman, kita review sebentar di pendahuluan kali ini bahwa setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia teman-teman. Bangsa Indonesia itu pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Teman-teman tahu kan bahwa di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwa terkait upaya-upaya kemerdekaan di mana bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda kurang lebih 3,5 abad dan dilanjutkan dengan penjajahan dari Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Nah, karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, harus saling bahu-membahu dengan sekuat tenaga dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Seperti itulah kita dalam memaknai kemerdekaan kali ini. Baik teman-teman, sedikit direview tentang arti proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Jadi proklamasi adalah pengumuman, yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan teman-teman. Itulah arti dari proklamasi. Selanjutnya, teman-teman juga bisa lihat di buku paketnya di halaman 21, di mana di sini ada makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu telah lama berjuang melawan penjajah. Ribuan nyawa pahlawan telah menjadi korban dalam meraih kemerdekaan. Maka proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Segala pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Adapun makna proklamasi yang kedua yaitu menjadi pernyataan de facto. Maksudnya apa pernyataan de facto di sini? Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, sehingga pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia disebut sebagai pernyataan de facto. Nah, setelah pengakuan de facto akan muncul namanya pengakuan de jure, di mana dia merupakan pengakuan lanjutan dari pengakuan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Dan yang ketiga, makna proklamasi selanjutnya adalah meningkatnya martabat bangsa. Ketika Indonesia ditindas oleh kaum penjajah, Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara oleh kaum penjajah. Indonesia hanya dimanfaatkan untuk membangun negara penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun makna proklamasi yang keempat yaitu sebagai awal perjuangan sebagai negara baru. Nah, ketika awal negara Indonesia merdeka itu, Indonesia berhak menentukan nasib sendiri. Nah, generasi penerusnya nih macam kita teman-teman, kita berusaha untuk berjuang membangun negara. Nah, pemerintah Indonesia dengan segenap rakyat Indonesia terus berjuang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya ketika terjajah. Adapun yang kelima, makna proklamasi yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia ini, proklamasi merupakan
Ketika merupakan tonggak sejarah lahir Indonesia, maka proklamasi merupakan sebuah negara baru yang bernama Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi untuk dijajah oleh bangsa asing. Baik teman-teman, sekarang kita bicara tentang cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, teman-teman mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara sadar dan tanggung jawab. Seperti rambut tetap dipotong dan dirapikan meskipun teman-teman sedang belajar dari rumah. Ya, semua pakaian sekolah ketika waktunya sedang belajar, teman-teman tetap menggunakan pakaian sekolah. Ya, terus yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Nah, ini ketika teman-teman belajar tatap muka, pun sama ketika teman-teman belajar secara daring sekarang atau secara online. Teman-teman tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, mengerjakan tugasnya pun dengan tepat waktu. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera dan hikmat. Nah, kalau di rumah dalam kondisi PJJ seperti ini, teman-teman cukup mengikuti protokol kesehatan dan ketika belajar ya tetap menampilkan videonya, atau ketika teman-teman belajar virtual tetap menampilkan videonya, tetap menggunakan seragam dan tetap menggunakan tata tertib yang ada. Kemudian cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan selanjutnya yaitu mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Bela negara itu tidak mesti dengan seperti perang di zaman dahulu dengan pistol atau dengan senjata tajam, tidak, tetapi dengan pendidikan bela negara, artinya pendidikan kewarganegaraan juga teman-teman kuasai ya, seperti itu. Terus juga harus aktif dalam kegiatan kepramukaan dan ekstrakurikuler lainnya. Nah, karena itu juga sama seperti bagian ke pendidikan kewarganegaraan, di mana teman-teman juga harus memiliki fisik yang kuat, karena bangsa yang kuat itu adalah bangsa di mana warganya itu adalah sehat-sehat dan kuat-kuat ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus aktif mengikuti perlombaan yang diadakan di sekolah atau di luar sekolah. Nah, ini untuk mengembangkan kemampuan teman-teman sehingga bisa menjayakan Indonesia di mata internasional atau di mata negara lain. Kemudian menjaga nama baik sekolah, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Pun sama berlaku teman-teman ketika daring seperti ini. Meskipun teman-teman belajar di rumah, tetap menjaga baik nama sekolah. Jadi tidak mudah berselancar atau bermain sosmed dengan seenaknya mengatasnamakan sekolah, bahwa pelajar ya sekolah SDT Said Naum mungkin yang harus menunjukkan bahwa perilaku yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik ketika bersosmed, seperti itu ya teman-teman. Kemudian sebagai seorang pelajar kita dituntut juga teman-teman untuk memiliki sikap nih. Yang pertama, kita harus kreatif dan inovatif. Kreatif di sini dalam artian teman-teman juga harus mengembangkan kemampuan teman-teman. Apapun yang teman-teman miliki, teman-teman kembangkan. Itu kreatif. Inovatif juga teman-teman harus membuat sebuah pembaharuan. Kira-kira ini baiknya seperti apa? Kira-kira ini nyamannya seperti apa? Nah, itu pembaharuan yang memang terarah ya, bukan pembaharuan sesuatu yang sifatnya kurang terarah gitu ya. Kemudian teman-teman harus kritis dan dinamis. Kritis dan dinamis ini teman-teman juga harus berubah, harus ke arah lebih baik, bukan ke arah yang lebih negatif ya. Kemudian teman-teman harus berpendirian teguh mengikuti norma-norma yang ada. Ini sama seperti tadi. Teman-teman pun ketika di rumah ataupun di sekolah ataupun ketika belajar di rumahan, teman-teman harus memiliki norma dan adab baik kepada orang tua, karena teman-teman belajar di rumah maka orang tua teman-teman adalah juga guru ya, guru terbaik teman-teman ya. Kemudian memahami nilai-nilai budaya luhur. Nah, ini juga sama, teman-teman harus menghormati orang tua atau budaya-budaya sebelumnya yang diwariskan oleh orang tua kita, di mana Indonesia terkenal dengan adab dan sopan santun yang terjaga. Kemudian mampu bekerja sama dan disiplin. Ini juga sama teman-teman. Kita harus bisa bekerja sama dengan guru, bekerja sama dengan teman. Kalau dalam PJJ sekarang, maka teman-teman juga harus bekerja sama dengan guru. Kalau tidak paham silakan tanyakan. Jadi gunakan media online atau HP yang teman-teman miliki untuk bertanya dengan guru. Gunakan komunikasi yang baik dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan yang ada, karena semakin ditunda semakin menumpuk
dan akan semakin membebani teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus tekun dan bersungguh-sungguh. Jadi tidak main-main teman-teman. Apalagi teman-teman di kelas 6 sudah di penghujung, sudah dipersiapkan untuk kelulusan. Waktu belajar kita sebentar, sehingga mohon dimaksimalkan dengan waktu yang ada agar lebih bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu sebagai seorang pelajar, teman-teman juga harus berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Apalagi kita berada di sekolah Islam teman-teman. Nah, kita harus menjunjung tinggi nama baik sekolah kita, nama baik orang tua kita, nama baik guru-guru kita, dan terutama nama baik diri kita sendiri demi masa depan. Kemudian kita bahas tentang cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dan rasa cinta air ini membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian rasa cinta tanah air ini merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Rasa cinta tanah air ini membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Nah, berikut ini sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Yang kedua, kita harus mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Yang ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang keempat, kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, kita harus menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Baik, kami cukupkan sampai di sini materi kita tentang tema 6F menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya teman-teman akan ada tugas yang akan nanti teman-teman silahkan isi di link yang akan diberikan. Tetap semangat semuanya. Salam dari kami guru-guru SDT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.